Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, Felix, dalam program Jesus Way. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan. Ada 4 hal yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, bagaimana tujuan Allah menuntun hidup kita. Yang pertama, Allah mau menuntun kita senantiasa. Yang kedua, hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup mau dituntun oleh Tuhan karena ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Yang keempat, hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Nah, dalam program Jesui hari ini, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan tentang mengucap syukur. Sebagai orang percaya, kita perlu bersyukur. Kita harus mengucap syukur. Nah, saudaraku, saat kita mengerti kasih Allah yang begitu besar dan segala kebaikan dan rencana yang indah dalam hidup kita, maka kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hidup ini, dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Amen. Karena dengan mengucap syukur kita dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Bersyukur dapat meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan serta optimisme. Mengucap syukur dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun, Bapak Saudaraku, sebelum kita masuk lebih jauh, lebih dalam, belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, agar Roh Kudus memampukan kita, mengarahkan kita, untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ajari kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu, mengingat kasih-Mu melebihi apapun yang kami alami. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau ada di setiap musim hidup kami dalam menghadapi setiap perjuangan, tantangan, dan persoalan hidup kami. Setiap langkah kami, Engkau yang menuntun ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, agar setiap kami dapat diarahkan kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Agar kami mengikuti pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja melalui setiap firman-Mu hari ini, agar hikmat-hikmat-Mu kami tangkap dengan segenap hati kami. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Lawat setiap kami yang melihat atau menonton dan mengikuti tayangan ini, dan bangkitkan setiap kami dengan Roh-Mu agar kami mampu untuk menangkap setiap maksud, tujuan, serta rencana-Mu dalam hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Saudaraku. Dalam pertemuan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang mengucap syukur. Berapa banyak di antara kita yang mengucap syukur sama Tuhan? Kenapa kita perlu mengucap syukur? Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Karena mengucap syukur akan membuat hidup kita menerima segala yang baik daripada Tuhan. Amin. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Konteks ayat ini adalah bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang kehidupan Kristen yang berkenan kepada Allah. Makna dari mengucap syukur dalam ayat ini lebih dari sekedar kata-kata, Bapak Saudaraku, tetapi sikap hati kita, pengakuan atas seluruh kebaikan Tuhan
dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Dari ayat ini, mengucap syukur adalah perintah, bukan pilihan, yang adalah bagian dari rencana alam dalam Kristus. Dan kita dapat merefleksikan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Manfaatnya begitu banyak, dapat membawa damai sejahtera dalam segala keadaan. Amen. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Amen. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, Bapak Saudaraku? Kita nggak cuma mengucap syukur hanya dalam keadaan yang baik, tapi kita harus mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Katakan amin. Kita nggak cuma mengucap syukur dalam kelimpahan, tetapi kita juga harus mengucap syukur dalam kekurangan-kekurangan kita. Kita nggak hanya cuma mengucap syukur saat kita senang, tetapi kita juga mengucap syukur saat kita susah, Bapak Saudaraku. Kita bisa mengucap syukur saat kita bahagia, tetapi kita juga harus bisa mengucap syukur saat kita ditekan, dianiaya, apalagi diproses sama Tuhan. Amen. Salah satu kekurangan kita dalam hidup ini seringkali begini. Kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya, mengapa kita kurang bersyukur dalam hidup ini? Jawabannya yang pertama begini. Karena kita terlalu fokus kepada kekurangan-kekurangan kita. Betul? Kita tidak menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah karena Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Apalagi Saudara, kita tidak menyadari manfaat dari mengucap syukur itu sendiri. Kadang-kala kita hanya bisa mengucap syukur ketika keadaan baik terjadi dalam hidup kita, betul? Tetapi kita lihat di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata begini. Ayub yang kedua, ayat yang ke-10 berkata begini. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak? Artinya begini, Bapak Saudaraku, bahwa orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam perkenanan Tuhan, pasti akan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amen. Sehingga ketika ada dalam masalah pun, dia tetap tegar, dia tetap bersyukur, sebab dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah selama ini tidak akan pernah mengecewakannya. Amen. Nah, kebanyakan kita tuh suka lupa bersyukur, Bapak Saudaraku. Nah, hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali akan hal-hal yang sangat sederhana, tapi kita lupa bersyukur. Waktu kita bisa bangun tidur, kita harus bersyukur. Karena ada banyak orang yang nggak bisa bangun. Ya. Waktu Anda bisa berdiri, pergi ke kamar mandi, ya, bisa mandi sendiri. Waktu Anda kamar mandi bisa buang air kecil, bisa buang air besar, dengan lancar. Anda wajib mengucap syukur. Kenapa? Banyak orang yang hanya sekedar buang air besar saja itu mesti minum obat. Kalau Anda bisa mandi sendiri, berpakaian rapi, Anda harus bisa mengucap syukur, karena ada banyak orang-orang berdiri aja nggak bisa, harus dipakein pakaian. Kalau Anda bisa makan, Anda bisa minum dengan lancar, Anda harus bisa mengucap syukur. Karena ada banyak orang di luar sana yang dikasih makan pakai selang, itu nggak enak loh, masuk ke hidung itu nggak enak. Tapi kalau Anda bisa makan dengan lancar, bisa makan sendiri, Anda harus bersyukur. Amen. Ketika Anda bisa bangun, bisa buang angin dengan lancar,
baru bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Waktu Anda kembung, Anda tidak akan bisa buang angin. Itu sakitnya luar biasa. Perutnya itu luar biasa sakitnya. Untuk apapun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku, untuk apapun dalam hidup kita, kita wajib mengucap syukur. Anda bisa bernafas tanpa oksigen, Anda harus bersyukur. Banyak orang sesak nafas itu setengah mati loh Bapak Ibu Saudaraku. Anda bangun nggak sakit gigi, Anda harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Amen. Jadi banyak nggak yang bisa kita ucapkan syukur? Banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku. Herannya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengucap syukur, kalau dapat suami yang kaya, betul? Dapat berkat, rezeki nomplok, dapat mobil baru, betul? Dapat kerjaan baru, baru kita mengucap syukur. Tetapi ketika waktu kita diproses, kita nggak mengucap syukur. Kita wajib mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amen. Karena Tuhan kasih mereka buat kita untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menajamkan kita, membuat kita bertumbuh, membuat kita mengerti arti mengasihi, membuat kita belajar melakukan firman Tuhan. Bapak Saudaraku, saya selalu belajar untuk mengasihi istri saya. Walaupun dia cerewet, dia kadang marah-marah, tapi saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya harus mengasihi dia. Saya harus melakukan firman Tuhan. Kita harus belajar mengasihi istri kita, belajar mengasihi suami kita, belajar mengasihi anak-anak kita. Kalau terkadang buat kita kesal banget. Kita harus belajar mengampuni istri kita, belajar mengampuni suami kita. Ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali waktu orang nyakitin kita, kita kesal betul. Dan kita nggak bisa bersyukur buat mereka. Betul? Kita perlu bersyukur buat orang-orang yang telah menyakiti kita. Bersyukur atas orang-orang yang jahatin kita. Kenapa? Kenapa? Karena mereka, kita diajarkan arti kebaikan. Kita belajar dari mereka arti ketulusan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita belajar dari mereka bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Artinya apa? Motivasi kita ini memang harus diluruskan. Betul? Harus diluruskan. Gesekan dengan sesama teman seiman yang akhirnya membuat kita kita berkaca begini. Tulus nggak? Tulus nggak kita sebenarnya? Waktu kita masih bisa kecewa sama orang-orang yang kita tolong, berarti kita belum tulus, Bapak-Saudaraku. Waktu kita sakit hati sama orang-orang yang nggak menghargai kita, kok dia nggak menghargai gue banget sih? Padahal mungkin kita udah melakukan ini dan itu, berarti kita nggak tulus. Kalau kita masih bisa sakit hati dan nggak bisa mengampuni, berarti kita belum bisa mengasihi. Kita belum bisa mengasihi. Dalam Ibrani 13, kita akan lihat dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 berkata begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa korban syukur? Apa korban syukur? Korban syukur itu gini, waktu keadaan gak enak, tapi kita memilih untuk mengucap syukur, bukan mengeluh, itulah korban syukur. Korban syukur itu sakit. Kita mungkin sambil nangis bilang, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kita mungkin sambil terluka waktu dibilang, terima kasih Tuhan.
Nah, pada saat kita belum terima mungkin jawaban doa, kita bisa katakan terima kasih. Aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Waktu kita ucap syukur, itu korban syukur. Keadaan gak enak, tapi kita belajar tetap bersyukur. Dan dikatakan firman Tuhan, itulah yang mempermuliakan Tuhan. Amen. Waktu kita mengucap syukur, itu korban syukur. Keadaan gak enak, tapi kita tetap mengucap syukur. Amen. Jangan terus mengeluh dan terus mengeluh, Bapak Ibu Saudaraku. Masa sih gak ada kebaikan Tuhan? Masa sih gak ada hal yang baik yang Tuhan masih terus kerjakan dalam hidup kita? Masa sih semuanya jelek? Masalah-masalah? Kadang kita tuh suka lebay, Bapak Ibu Saudaraku. Suka bilang gini, gue banyak masalah tahu. Gue banyak problem tahu. Kadang kita tuh tutup mata kita. Dengan alasan-alasan gue tuh banyak masalah, gue tuh stres, gue tuh depresi. Apalagi, gue sibuk. Lalu kita lupa melihat, memang kita lagi mengalami masa sulit. Tapi bukankah Tuhan setia? Betul? Bukankah Tuhan setia? Amin. Tuhan setia dalam segala hal. Dalam segala musim hidup kita tetap setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dia tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat firman Tuhan lagi di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat yang ke-23 berkata begini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, walaupun ketika kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu dipermuliakan lewat hidup kita. Ya, Tuhan tuh kesel sama orang yang nggak tahu bersyukur. Iya, bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun, cuman gara-gara apa? Selalu bersungut-sungut. Nggak pernah melihat penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi fokusnya selalu pada apa? Keinginan dan kekurangan. Sebenarnya kalau kita tuh merasa kurang, bukan karena Tuhan tuh nggak sayang, bukan. Bukan. Kita tuh merasa kurang karena kita yang penuh dengan apa? Keinginan. Apa sih yang kurang sebenarnya kalau kita mau benar-benar lihat penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita kekurangan. Amen. Tuhan nggak akan membiarkan kita kekurangan. Amen. Mari dalam keadaan yang baik, keadaan yang tidak baik, belajar mengucap syukur, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita cuma mengucap syukur kalau suami sayang, ya, baik, manis. Tapi kita belajar mengucap syukur ketika suami mungkin nyebelin kita juga, ngeselin kita juga, istrinya nyebelin kita juga, istri kadang nggak sayang kita juga, dan lain sebagainya. Karena begini, kalau kita hanya fokus sama masalah, sama kekurangan-kekurangan kita akan bisa mengucap syukur. Gak akan bisa. Sulit untuk kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Susah, sulit sekali Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Kita fokus hanya kepada kekurangan terus. Kekurangan dari pasangan kita, kekurangan dari hidup kita. Tahu Bapak Ibu Saudaraku,
Tuhan itu menyediakan selalu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kita perhatikan baik. Orang yang ngerti bersyukur, dia selalu mampu untuk melihat kebaikan. Orang yang ngerti bersyukur, dia selalu mampu melihat kebaikan. Orang yang bersyukur, dia selalu lihat tangan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dia selalu apa? Lihat bahwa Tuhan sanggup mengubah yang jahat jadi baik. Amen. Tuhan sanggup mengubah rekan-rekan jahat orang jadi kebaikan buat kita. Jadi apa lagi Bapak Saudara? Tuhan kita sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Nah, orang yang bersyukur, dia percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Amin. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi orang? Waktu kita sungguh-sungguh menghidupi kasih yang Tuhan mau. Kalau kita nggak pernah disakiti, kalau kita pernah nggak dihargai, justru ketika kita disakiti dan kita bisa mengambil keputusan, aku harus mengampuni. Teruji kita mampu mengasihi. Amin. Ketika kita sanggup mengambil keputusan untuk mengampuni, maka di situ kita teruji, kita mampu mengasihi. Amin. Karena itu adalah kehendak Tuhan buat hidup saudara dan saya. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Orang menyakiti kita, orang mau nggak suka sama kita, kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Mau dalam kekurangan, kelimpahan, kita belajar untuk mengucap syukur. Amin. Jadi kalau Tuhan itu memang memberi perintah, Tuhan itu menyatakan kehendaknya untuk kita kerjakan, itu pasti bukan untuk Tuhan sebenarnya, untuk kita, yaitu saudara dan saya. Amin. Tuhan meminta kita untuk terus bersyukur. Bersyukur senantiasa. Terus bersyukur. Meminta kita untuk terus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Bersyukur ini punya kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan bersyukur ini bukan hanya menjadi gerbang buat kita sebagai umat Tuhan yang mau memuji dan menyembah Dia. Tapi ucapan syukur harus merupakan dasar dari hidup kita. Amen. Mengucap syukur harus menjadi dasar dari hidup kita. Mengucap syukur itu sangat penting. Amen. Sangat penting buat hidup saudara dan saya. Kadang-kadang menjalani hidup kita, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Membuat kita kadang-kadang, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa sih Tuhan, kok ini bisa terjadi? Kita dalam tahap-tahap kehidupan itu kita diproses sama Tuhan. Supaya kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Sudah sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Sudah sejauh mana kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Sudah sejauh mana kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan? Kalau masih belum tahap yang memang Tuhan inginkan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, kita akan diproses sama Tuhan. Sebabnya kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala keadaan, Bapak Saudaraku. Setiap problem, masalah-masalah yang terjadi setiap hari, mungkin di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, Tuhan sedang memproses kita. Untuk apa?
Kenapa kita maju lebih lagi, satu langkah lebih lagi menuju pada kemenangan demi kemenangan itu? Jadi kehidupan kita, paradigma kita harus dirubah lagi. Sehingga apa, kita dapat melihat bahwa semua ini adalah rencana Tuhan. Semua ini demi kebaikanku, demi kebaikan Bapak Ibu Saudara semua. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Apa yang Tuhan lakukan, itu untuk kita. Selalu kita tahu bahwa Tuhan itu baik banget, betul? Jadi kenapa kita harus ragu? Ketika kita menghadapi proses, ketika kita menghadapi persoalan masalah. Masalah seringkali membuat kita bukan semakin dekat, tapi kadang semakin jauh daripada Tuhan. Karena apa? Hubungan kita. Karena apa? Iman kita. Karena apa? Kita belum terlalu dekat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Kita masih apa? Ego kita itu masih lebih kuat daripada kehendak Tuhan. Firman itu harus menekan ego kita. Sehingga apa, ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita mampu untuk mengucap syukur karena kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Bukan dari cara pandang saya. Bukan dari pemikiran saya. Tapi dari pemikiran Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat untuk menghadapi berbagai macam hal. Berbagai persoalan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan di tahun 2025 ini, saya percaya kita akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang tidak baik. Keadaan-keadaan yang mungkin tidak mengenakan. Yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Karena di situ ada kemenangan, ada kekuatan yang akan kita terima, akan kita peroleh, dan menjadikan kita tetap kuat untuk menghadapi setiap situasi. Amin. Jangan engkau sekali-sekali menghindar dari Tuhan. Jangan engkau sekali-sekali menjauhkan dirimu daripada Tuhan. Karena ketika masalah datang, engkau tidak akan mampu dan kuat menghadapi itu. Tapi saya percaya ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, masalah itu ada, tapi Tuhan akan terus menolong engkau. Dan itu menjadi kekuatan, membuat engkau tetap semakin percaya. Tuhan yang gua sembah, Tuhan yang kusembah, akan membawaku melewati setiap tantangan-tantangan dalam hidup. Amen. Ini luar biasa. Ketika kita hidup di dalam pengucapan syukur, punya power yang luar biasa. Jangan saudara menganggap bahwa mengucap syukur itu hal yang sepele. No. Ketika Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal, berarti ada maksud dan tujuan daripada apa yang Tuhan katakan buat kita. Mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa? Karena ada dampak, ada pengaruh ketika kita mengucap syukur. Nah, kebenaran yang pertama, karena Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi hidup kita. Amen. Inilah yang membuat kita mengucap syukur. Dalam Yeremia 29, ayat yang ke-11, ayat ini menjadi ayat favorit banyak orang. Mungkin saudara sudah menghafal di luar kepala. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu nggak rancangan? Tahu. Mengenai siapa? Saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Amen. Luar biasa Bapak Saudara. Hari depan yang penuh dengan harapan. Amen. Hari depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah firman Tuhan yang sangat menguatkan kita Bapak Saudara. Dalam menjalani tahun 2025 ini. Ini firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan kita. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala? Karena Allah tidak pernah merancangkan atau merencanakan kecelakaan bagi hidup saudara dan saya.
tidak pernah merancangkan atau merencanakan kecelakaan bagi hidup kita sesungguhnya, Bapak Saudaraku, tetapi merancangkan apa kebaikan. Allah merancangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Orang-orang yang percaya, saudara dan saya, Allah merancangkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Yang penuh dengan apa? Sukacita. Amen. Yang penuh dengan apa? Kebahagiaan. Ini janji firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Amen. Tuhan merancangkan apa? Memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Haleluya. Dahsyat. Nah, saudaraku, saat kita menyadari dan sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia ini, Yeremia 29 ayat 11 ini, kita dapat mengucap syukur senantiasa kepada Allah. Kita dapat mengucap syukur senantiasa dalam apa? Segala hal, karena perancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Amen. Mungkin hari ini engkau berkata, aduh susah Pak. Saya sedang hidup dalam kesusahan Pak. Saudaraku, mari kita datang kembali sama Tuhan. Amen. Kita datang kembali lagi sama Tuhan. Kalau ada dosa, selalu minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Supaya kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Amen. Yang kedua, Bapak Saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, karena mengucap syukur membuat kita menerima kehendak Tuhan. Amen. Hidup dalam kehendak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Seringkali, saudaraku, seringkali Tuhan datangkan hujan, betul, datangkan petir, karena memang Dia ingin memberikan apa? Pelangi buat hidup kita. Betul? Dia ingin memberikan pelangi untuk kita. Di balik kehendaknya yang tidak kita mengerti, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Seringkali jawaban doa yang Tuhan berikan, kita sambut dengan sungut-sungut. Kita berdoa minta A, yang Tuhan kasih apa? B. Bapak Saudaraku, mari kita belajar untuk menerima dan hidup dalam kehendak Tuhan. Belajar menerima dengan pengucapan syukur. Karena Tuhan mencintai orang-orang yang bersyukur dan beriman. Mengapa? Mengapa beriman? Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya dengan iman. Modalnya hanya iman dan kemurahan Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh kehendak kita ke dalam tangannya. Amen. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah kita menyerahkan seluruh kehendak kita ke dalam tangannya. Ini perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Mudah atau tidak. Tapi kita harus berusaha belajar untuk tetap mau taat, tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada firman yang Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. Yang ketiga, Bapak Saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur? Poin yang ketiga adalah karena mengucap syukur adalah pintu masuk untuk kita mengalami berkat dan mengalami perkara yang hebat dan luar biasa. Amen. Jadi kalau saudara biasanya sudah mahir dalam bersyukur, itu saudara mahir juga memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya itu. Bagaimana caranya saudara mau menjadi pemuji dan penyembah Tuhan kalau saudara tidak pernah mengucap syukur? Karena buat saya, mengucap syukur itu adalah pintu gerbang untuk saudara dan saya masuk dalam pujian dan penyembahan. Amen. Percayalah saudara,
Saudara dan saya tidak akan bisa menghidupi kehidupan yang praise and worship kepada Tuhan tanpa kita menghidupi yang namanya pengucapan syukur. Saya belajar itu ketika saya menjadi seorang worship leader. Kenapa saya bisa melakukan itu ketika saya ada di atas mimbar. Saya belajar untuk mengucap syukur melihat segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya tahu bahwa Tuhan saya hebat. Dan itulah membuat saya mampu untuk hidup di dalam pujian dan penyembahan. Jadi latihlah diri kita untuk mengucap syukur. Jadilah orang-orang yang mahir, terlatih dalam mengucap syukur. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mahir juga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Saya adalah seorang worship leader. Kekuatan saya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Saudara disebutkan kepada saya bagaimana caranya saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan tanpa mengucap syukur. Daud, saudaraku, mendapat pewahyuan. Makanya dia tulis di dalam Mazmurnya kan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan apa? Pujian. Jadi jangan terbalik, saudaraku. Kita sama-sama tahu bahwa kalau orang yang datang ke bait Allah itu harus melewati pintu gerbang. Lalu habis pintu gerbang, ada halaman, betul? Baru kemudian ada ruang suci dan ruang maha suci, betul? Nah, Daud dalam pewahyuannya, Daud terkenal sebagai seorang worshiper, seorang yang man of worship, seorang yang punya hati dengan Tuhan yang sangat luar biasa, seorang penyembahan sejati. Nah, dia mendapat pewahyuan itu bahwa ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baru apa dia masuk ke ruang maha kudus untuk aku menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya mengucap syukur itu adalah pintu gerbang awalnya. Kita masuk dalam hadiratnya. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Amen. Ada perlindungan Tuhan. Amen. Ada kemenangan yang luar biasa. Kalau saudara mau menjadi umat yang pemuji dan penyembah, saudara harus bisa belajar mengucap syukur. Karena pengucapan syukur itu adalah pintu gerbang untuk saudara dan saya masuk ke dalam praise and worship yang lebih deep lagi. Dan ternyata pengucapan syukur itu bukan hanya pintu gerbang untuk kita menjadi umat yang memuji dan menyembah Tuhan. Ternyata ucapan syukur bukan hanya sekedar menjadi awal pintu gerbang, pintu masuk untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, mengalami kuasa dan hadiratnya. Ternyata Alkitab menyatakan begini kepada kita, atau menjelaskan kepada kita bahwa ucapan syukur itu juga merupakan pintu gerbang untuk saudara dan saya bisa masuk dan mengalami perkara-perkara yang hebat dalam hidup kita. Oh, ternyata Alkitab memberitahu kepada kita bahwa mengucap syukur bukan hanya pintu gerbang untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan, tetapi Alkitab juga menjelaskan kepada kita dengan tegas bahwa mengucap syukur juga merupakan pintu gerbang untuk saudara dan saya. Ada di titik-titik atau di area-area mujizat yang hebat. Jalan keluar, kemenangan, pemulihan, sukacita, dan damai sejahtera. Itu akan kita alami kalau kita mahir dalam bersyukur. Sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini ingin melihat mujizat yang hebat, ingin mengalami sukacita, ingin mengalami kemenangan dan sukacita dan sejahtera terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak mau belajar untuk memulai dengan mengucap syukur. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hati yang mengucap syukur, yang dinaikkan terus di hadapan Tuhan, itu merupakan gerbang untuk kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang apa? Sedang menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Jadi orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menjadikan Yesus itu bertata dan berdaulat menjadi raja dalam hidupnya.
Jadi orang-orang yang bersyukur sedang berkata begini, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau tetap Raja yang akan memerintah berdaulat atas hidupku. Nah, itu orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur tidak akan membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. No, 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 no. Oh, tidak. Tidak bisa. Ingat bahwa Tuhan bekerja dan selalu bekerja. Amen. Tuhan selalu bekerja dan terus bekerja. Dan seringkali kita nggak lihat ketika Tuhan bekerja. Jadi tugas kita hanya apa? Mengucap syukur. Amen. Apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur adalah pintu gerbang untuk kita mengalami mujizat yang hebat. Ada 2 mujizat yang Tuhan, yang keren banget, yang Tuhan kerjakan dalam Alkitab. Yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Lazarus dibangkitkan. Yang kedua, Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Dan ternyata saya temukan gini, apa yang membuat mujizat itu terjadi? Apa yang membuat mujizat itu bisa terjadi? Oh, ternyata yang membuat mujizat itu terjadi adalah ucapan syukur. Ucapan syukur. Di dalam Yohanes 11, ini mujizat yang saya pikir adalah mujizat yang sangat-sangat spektakuler. Ketika Lazarus mati, ini persoalannya. Bukan sekedar ini persoalan, bukan sekedar sakit loh, bukan. Ini bukan sekedar Paulus hanya sakit biasa-biasa. Ini perkaranya mati. Lazarus ini sudah mati. Sudah mati berapa hari? 4 hari, Pak. 4 hari. Itu kalau mayat sudah dikubur 4 hari, Pak. Itu dagingnya itu kan sudah meleleh. Ini bukan persoalan yang ringan, Pak. Bukan. Ini bukan sekedar cicilan mobil, bukan. Bukan. Ini bukan sekedar persoalan cicilan rumah, bukan. Yang belum dibayar, bukan. Ini problemnya yang sangat luar biasa. Tapi lihat, persoalan yang sangat ekstrim ini, masalah yang begitu berat ini, Yesus hadapinya dengan apa? Dengan mengucap syukur. Ucap syukur. Kita bisa lihat kebenarannya di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-41 sampai dengan 43. Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan 43. Berkata demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Keluar enggak Lazarus? Keluar, saudaraku. Spektakuler, saudaraku. Dahsyat banget. Tiba-tiba itu kain kafan yang membelit tubuh Lazarus itu terbuka. Lazarus keluar, Pak. Semua orang takjub. Saya mau tanya, peristiwa yang dahsyat ini, mujizat yang spektakuler ini, Yesus bikin apa? Adakah Yesus thinking roh maut, roh kematian? Aku thinking engkau dalam nama Yesus. Adakah Yesus berbahasa roh? Tidak. No. Tapi saudara perhatikan baik ayat ini. Satu-satunya aktivitas rohani yang Yesus lakukan sampai mujizat itu terjadi adalah apa? Cuman mengucap syukur. Cuman apa? Mengucap syukur. Kita lihat kisah ini sebuah persoalan yang sangat ekstrim. Cuma diselesaikan oleh Yesus dengan cara apa? Mengucap syukur. Amen. Mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan gerbang untuk kita. Membawa kita mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita di tahun yang lalu,
percaya di tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih hebat lagi dalam hidup kita kalau kita mau belajar untuk mengucap syukur. Amin. Mari mulai hari ini kita belajar mengucap syukur, katakan terima kasih dalam segala hal, apapun itu. Jadi orang-orang yang mahir bersyukur. Jadilah orang-orang yang mau setiap hari senantiasa bersyukur. Hari ini situasimu menggoda engkau untuk bersungut-sungut. Kau sudah mesti tahu bahwa hari ini apa yang harus kulakukan. Situasimu menggodamu untuk engkau menghindar dari Tuhan atau mencari daripada Tuhan. Engkau harus sudah tahu hari ini apa yang engkau harus lakukan. Situasimu menggodamu untuk melenceng dari firman Tuhan, engkau harus sudah tahu apa yang engkau harus lakukan. Amin. Jadi kita bukan hanya bersyukur, ya, bukan karena keadaan kita baik saja, tapi kita bersyukur dalam segala keadaan. Bukan bersyukur karena situasimu yang lagi baik-baik saja, tapi kita bersyukur dalam segala sesuatu. Bersyukurlah karena apa? Karena di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit-sulit sekalipun, engkau tetap punya Tuhan yang berdaulat dan dapat mengendalikan hidupmu dan dapat mengarahkan hidupmu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Amin. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur, Bapak Saudaraku? Ada 3 dampak. Ada dampak, ada pengaruh ketika kita mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur karena Allah tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Yang kedua, mengucap syukur membuat kita menerima kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengucap syukur adalah pintu masuk untuk kita mengalami hadirat dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Amin. So, mari kita mulai detik ini, mulai hari ini, dan seterusnya, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena itu mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.